Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke video berikutnya ya, yaitu cara mengoptimasi Google My Business ya. Nah, ada satu fitur yang dimana kita bisa mengoptimalkan fitur tersebut untuk mengalahkan bahkan marketplace sekalipun dengan menggunakan Google My Business ini. Nah, inilah kelebihan dari Google My Business. Kenapa? Karena dengan menggunakan fitur ini kita bisa mengalahkan situs raksasa seperti marketplace ya, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan fitur Google My Business ini, teman-teman bisa mengalahkan marketplace dengan menggunakan fitur ini. Oke, nah fitur tersebut adalah fitur postingan ya. Nah, di antara sekian banyak fitur ini, dengan fitur inilah postingan inilah kita bisa mengoptimalkan Google My Business kita ini. Kenapa? Karena disinilah kita akan mengupdate produk ya, kemudian informasi dan lain sebagainya tentang bisnis kita. Nah, jadi teman-teman setelah mendaftar di Google My Business itu jangan dibiarkan begitu saja. Akan tetapi teman-teman harus aktif ya, atau harus rutin ya, mengupdate ya, membuat postingan baru ya, tentang apakah itu tentang produksi teman-teman, apakah itu tentang produk, tentang informasi, tentang tips dan trik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bisnis teman-teman. Oke, nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana cara membuat postingan ya. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, teman-teman silahkan klik di bagian ini ya, buat postingan pertama. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 fitur, di mana kita di masing-masing fitur ini kita bisa memberikan informasi. Nah, misalkan di masa pandemi ini teman-teman ingin membuat postingan menginformasikan tentang seputar pelayanan, misalkan kami membuka selama masa pandemi, misalkan ya, pandemi COVID-19, kami membuka layanan COD, misalkan ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor telepon ya, atau nomor HP bisa juga, atau nomor WhatsApp ya, misalkan 08 12 19 21 21 28, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini apakah teman-teman ingin menambahkan tombol, silakan. Tetapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan tombol telepon ya, karena nanti si calon bayar atau customer akan menghubungi kita terlebih dahulu sebelum mereka datang ke kantor. Jadi kita sebelum mereka datang ya, datang ke toko kita sudah bersiap-siap, kita sudah persiapkan ya. Oke, nah sini teman-teman tinggal tambahkan di sini karena sebelumnya kita sudah menambahkan nomor ini sebagai nomor telepon default dari Google Business kita, maka di sini sudah otomatis ya. Oke, nah di sini teman-teman tinggal publikasikan. Oke. Nah, di sini selamat postingan Anda sudah ditayangkan di Google. Oke, nah di sini postingan ini kita sudah ditampilkan di Google di pencarian Google. Oke. Nah, teman-teman juga bisa membagikan postingan ya. Di sini teman-teman bisa bagikan postingan apakah itu di Facebook, di Twitter atau di email misalkan ya. Nah, coba kita lihat di Google apakah sudah muncul. Biasanya dia tidak langsung muncul ya. Harus kita rutin ya. Harus rutin kita mengupdate postingan ini, barulah dia akan muncul di halaman pertama. Oke, di sini apakah sudah muncul? Di sini sepertinya belum ya. Nah, nanti ketika seorang visitor ya ingin memberikan ulasan, maka dia akan mengklik ini, maka ulasan tersebut akan muncul di bagian ini ya. Sebentar saya tutup dulu. Nah, di bagian ulasan ini. Nah, oleh karena itu kepuasan pelanggan adalah hal yang pertama yang perlu teman-teman utamakan. Karena nanti jika mereka puas, maka ini akan memberikan dampak promosi dari mulut ke mulut ya. Ya, semakin banyak yang berikan testimoni positif, maka itu akan menimbulkan kepercayaan bagi calon customer yang lain. Oke. Nah, di sini sepertinya belum muncul ya postingan kita ya. Kita cek tidak ada ya. Jadi teman-teman harus rutin ya untuk mengupdate postingan
agar nanti dia akan muncul di bagian ini ya, di bagian ini ya, postingan kita. Oke. Kemudian kita lanjut membuat postingan. Sebentar ya. Kita buat lagi postingan. Nah, di sini teman-teman bisa cek di sini tawaran ya. Nah, di sini yang baru. Kemudian di sini acara. Oke, nah di sini kita akan membuat di semua ini sudah kita isi. Sekarang kita akan membuat tawaran ya. Tawaran misalkan di sini kita buat postingannya terlebih dahulu. Nah, misalkan teman-teman ingin membuatkan model jaket tertentu, misalkan saya ambil terlebih dahulu gambarnya ya. Nah, di sini saya ambil upload dari komputer atau laptop ya. Nah, misalkan di sini ada model terbaru ya dari jaket. Misalkan saya ambil yang ini saja, yang pertama ya, misalkan ya, sebagai contoh. Nah, di sini dia sudah muncul ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini disebutkan sampai 10 ya, sampai 10 gambar ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan, misalkan saya tambahkan gambar yang lain misalkan ya. Saya tambahkan 2 lagi, 3 lagi misalkan ya. Dan gambarnya sebaiknya sama ya. Karena kita akan menawarkan produk tertentu yang anggaplah itu produk yang best seller ya. Sehingga kita menawarkan kepada calon customer apakah mereka ingin dibuatkan seperti ini atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini 4 gambar sudah masuk. Kemudian melayani, judulnya bisa melayani pre-order jaket baseball per city misalkan ya. Kemudian ditambahkan waktu, apakah teman-teman memberikan waktu tertentu ya, misalkan dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, misalkan seperti itu ya. Misalkan teman-teman memberikan waktu masa pembuatannya itu 1 minggu ya, misalkan. Nah, sekarang kan tanggal 20 Desember, kita setting menjadi tanggal 20 dari tanggal 20 sampai tanggal 27 Desember. Oke, jadi kita memberikan waktu kepada si calon customer untuk memberikan waktu kepada kita untuk memproses pesanan mereka selama 7 hari. Oke. Nah, di sini tambahkan detail selengkapnya juga bisa ya, detail penawarannya misalkan jaket custom misalkan ya, jaket baseball custom. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan kode kupon silakan ya. Nah, ini opsional ya. Kemudian di sini atau di sini kita tambahkan biar lebih lengkap ya. Nah, di sini ukuran ya dan warna bebas pilih. Nah, adapun untuk ukuran XXL ke atas maka ada tambahan biaya sebesar misalkan Rp5.000 misalkan ya. Rp5.000. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan ya, misalkan saya pribadi ya menawarkan jaket custom pre-order. Jadi dipesan dulu baru dibuatkan. Nah, untuk setiap ukuran itu dari S sampai XL itu harganya sama. Adapun dari ukuran XXL ke atas maka ada penambahan biaya Rp5.000 karena memang ukurannya beda ya. Nah, biaya sebesar Rp5.000. Kemudian kode kupon kita kosongkan saja. Dan di sini link untuk menukarkan tawaran juga tidak ada. Misalkan kita kosongkan saja ya karena opsional. Persyaratan dan ketentuan silakan teman-teman buat persyaratan dan ketentuan di sini misalkan di sini bisa disclaimer ya atau ketentuan pengembalian barang misalkan kami akan atau saya ambil di sini saja ya. Misalkan di sini saya ambil di seputar tanya jawab ya, apakah ada garansi. Nah, seperti itu ya. Di sini saya sebutkan garansi tidak ada. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Nah, di sini ya, complaint dan return. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan ya. Kami menerima komplain dan return barang maksimal 3 hari semenjak barang Anda terima. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan. Ini ketentuan pengembalian barang ya. Jadi seandainya ada barang yang rusak atau cacat, jadi mereka mempunyai hak untuk diganti dengan yang baru. Oke. Nah, di sini saya paste di sini. Kemudian kita publikasikan.
Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 postingan. Yang pertama tentang kondisi informasi seputar COVID ya. Kemudian yang kedua postingan penawaran. Oke. Dan sini coba kita lihat penelusuran. Nah, di sini di sini juga teman-teman bisa bagikan ya. Nah, coba di sini kita lihat ya penelusuran. Nah, di sini juga masih belum muncul ya. Jadi kita harus rajin terlebih dahulu update ya. Nah, ini dia. Ini informasinya ya. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah yang baru ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan, misalkan teman-teman punya produk yang baru yang masih berhubungan dengan fashion misalkan ya. Ini saya tutup terlebih dahulu. Misalkan saya ada produk baru yang lain yang masih berhubungan dengan fashion, misalkan baju seragam kerja misalkan ya. Nah, saya ambil terlebih dahulu gambarnya. Saya ambil gambarnya 4 misalkan ya. Nah, di sini gambarnya sudah masuk ya. Nah, misalkan di sini tulis postingan produk terbaru kami. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman sebaiknya tambahkan nomor telepon ya. Jadi agar si calon customer ini bisa interaksi terlebih dahulu dengan kita. Mungkin ada hal-hal yang ingin mereka tanyakan sehingga nanti setelah mereka merasa puas atau mereka rasa ingin tahu mereka sudah terjawab, maka mereka akan membeli kepada kita. Oke, di sini telepon. Nah, kemudian kita publikasikan ya. Nah, hanya seperti itu saja ya. Langsung kita publikasikan. Nah, di sini kita sudah membuat 3 postingan. Oke. Nah, di sini nanti seseorang yang tertarik dengan produk terbaru kita ini, maka mereka akan mengklik telepon, maka nanti akan langsung terkoneksi dengan telepon kita. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa bagikan postingan di Facebook, Twitter, dan email. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah acara ya. Nah, misalkan teman-teman ingin mengadakan acara promosi atau acara seminar misalkan ya tentang fashion misalkan, maka teman-teman bisa menambahkan di sini ya. Silakan tambahkan gambarnya, kemudian judulnya apa? Misalkan temu ramah dengan pelanggan misalkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa undang ya mereka yang sudah pernah membeli produk teman-teman untuk bisa hadir dalam acara ini. Dan di sini teman-teman bisa atur tanggalnya. Nah, acaranya mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Nah, jika teman-teman ingin misalkan acaranya promo ya, promo jaket baseball distro misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menyeting tanggalnya di sini ya, apakah 7 hari, 5 hari misalkan ya. Nah, di sini. Kemudian di sini detail acaranya seperti apa ya, apakah online atau offline ya, bisa ya dijelaskannya. Jadi dalam acara ini misalkan ya, ini kami memberikan diskon besaran kepada pelanggan setia kami, dan juga ada diskon menarik untuk kamu yang ingin membeli produk kami, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini silakan teman-teman tambahkan ya. Nah, seperti biasa kita gunakan nomor telepon saja, dan di sini publikasikan ya. Gambarnya silakan bikin banner yang menarik ya, sehingga ketika calon buyer atau calon customer melihat banner ini, maka mereka akan tertarik ya, langsung mereka tertarik untuk ikut ya acara promo ini. Oke, misalkan di sini saya ambil gambarnya terserah saja ya. Misalkan saya ambil ini saja, ini sekedar contoh saja ya. Misalkan ini saja contohnya. Nah, kemudian teman-teman publikasikan. Nah, maka kita sudah memposting 4 postingan di Google My Business. Nah, disinilah teman-teman bisa mengoptimalkan Google My Business ini ya, dengan cara
rutin dan rajin memposting postingan ini secara berkala. Oke. Nah, dari semua fitur ini ya. Nah, di sini fitur-fitur ini, maka inilah yang paling penting teman-teman manfaatkan untuk mengoptimalkan Google My Business dengan cara rutin dan rajin update postingan. Baik itu tidak hanya produk ya, bisa berupa kegiatan. Misalkan teman-teman baru memproduksi pesanan pelanggan, maka bisa langsung diposting beserta fotonya. Bisa dengan ketika teman-teman ada acara dan lain sebagainya, testimoni dan lain sebagainya, teman-teman bisa posting di menu postingan ini. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini saja ya, bagaimana cara membuat postingan di Google My Business ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.